Coba katakan sukacita Tuhan kekuatan saya. Amen. Let's sing. Oh, the joy of the Lord is my strength, that is enough to overcome the world. You're the joy no one can take away. You're the joy no one can take away. You're the peace inside I can't explain. You're the strength I need. You will always be. You're the joy no one can take away. You're the joy no one can take away. You're the peace inside I can't explain. You're the strength I need. You will always be my strength. Woo! Kau kekuatan kami Yesus, Kau kemenangan kami Tuhan. We're stronger, stronger, stronger. I'm getting stronger. The joy of the Lord, it makes me stronger, greater, greater. My God is greater. His power, His power. It makes me stronger, stronger, stronger. I'm getting stronger.
Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Kau setia,
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dan
bersyukur Tuhan. Just thank you for your grace, thank you for your love Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami. Tapi kami percaya bahwa rancangan Tuhan masa depan yang luar biasa buat setiap kami. Masa depan yang penuh harapan buat setiap kami Tuhan. Whatever this pandemic can do. Kami tahu Tuhan bahwa our God can do greater. Our God can do stronger Tuhan. Kami bersyukur. Yes, Lord Jesus. Just take time to worship God. Mari kita ambil waktu, just say thank you God. Say thank you Jesus. Shikabaya sandaya la 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 boya shikiria la 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 boya shandaya. Kuria la 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 boya shikiria la bataya la 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 boya sikara la boya la 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 boya sandaya la 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 boya. Sweet, sweet spirit. Kau Roh Kudus yang manis. Shikarabaya sandaya la 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 boya shikiri. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Ku, oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik,
Shalom. Kita bersuka cita kalau hari ini kita ada di tempat ini. 2022. Ya. Semua bukan karena kita, bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena kemurahannya. Kalau saya ingat-ingat diri saya sendiri, beberapa bulan lalu, 2 atau beberapa bulan lalu, saya dipasang ring. Saya bersyukur kalau saya bisa melewati itu semua. Sekalipun ringnya banyak, tapi saya tahu Tuhan baik. Tuhan kasih kesempatan saya untuk lebih lagi, untuk lebih lagi. Ya, saya juga terima kasih buat Ata. Dia sudah siapin pakai iPad. Tapi maklum lah saya agak sedikit gaptek ya. Daripada ntar saya nggak bisa nyalain di sini. lebih baik saya pakai yang ada aja ya. Ata bilang gampang, semua nggak ada susahnya ya. Tapi saya percaya, next time maybe better ya. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan baik. Tuhan sangat baik ya. Dan saya mau katakan Merry Christmas dulu sama semua gitu ya. Oke, dan Happy New Year ya. Oke. Kok mukanya pada tegang ya? Saya jadi deg-degan loh di sini benar. Gitu. Oke, mungkin yang lain boleh silakan turun. Ya, oke. Ya. Beri dong applause buat tim kita yang luar biasa. Wow, hari ini luar biasa bos, luar biasa. It's a good start buat 2022. Amin. Pastor Eto, Pastor Michael. Gitu. Ya saya melihat begini ya, dalam kehidupan sehari-hari ini kita mungkin banyak hal yang kita perlu lakukan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kan tema kita adalah undefeated ya. Maklum Inggris saya ini kadang-kadang suka tekor-tekoran sedikit ya. Tapi yang terang tuh kalau saya terjemahkan perkataan tadi hanya satu kata. Lawannya firman Tuhan. Sebenarnya saya nggak usah banyak ngomong lagi. Saya katakan undefeated. Itu cukup firman Tuhan. Nggak usah panjang-panjang. Cuma kadang-kadang kita nggak percaya, kita nggak mau baca firman Tuhan. Karena apa? Kita nggak pernah lihat sesuatu yang luar biasa pada saat kita lihat firman Tuhan. Pada saat kita baca firman Tuhan, hidup kita nggak berubah. Karena apa? Saya mau katakan karena apa? Karena di sini ini masih banyak yang lama. Di sini ini masih apa? Dalam apa? Gudang kita masih percaya. Alah, firman Tuhan masa sih kayak gitu. Tapi saya mau katakan, Tuhan Yesus datang buat kita semua. Lihat kiri kanan, katakan dia datang buat kita semua. Nggak peduli saudara penipu nggak peduli saudara pencuri atau siapapun saudara, nggak peduli saudara orang baik atau dokter atau siapapun. Saudara adalah orang yang dikasihi Tuhan. Betul nggak? Setuju nggak? Ya. Mungkin kita baca firmannya ya, biar ini ya, Yohanes 3:16 ya. Ini firman Tuhannya biasa kita dengerin. Biar kita dengar yang biasa-biasa, tapi yang biasa kadang-kadang terlupakan ya. Yohanes 3:16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah terkadang kita nih cuma taunya tidak binasa. Tapi hidup yang kekal kita nggak pernah kita pikirin. Cuma tidak binasa, tapi hidup yang kekal kita. Nah hari ini saya mau ingetin, hidup yang kekal adalah kita apa? Di dalam Yohanes 17 ayat 3 apa dikatakan? Hidup yang kekal? Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya tiada Tuhan yang lain, cuma Yesus Kristus. Jawaban kita. Nah kalau tema kita hari ini undefeated, artinya kita harus kenal siapa Tuhan kita. Itu aja, gak usah susah-susah. Nah kalau kita bicara Tuhan kita, artinya kita harus tahu kenapa Tuhan datang ke dunia. Karena kasihnya yang begitu luar biasa buat kita semua. Nah kita kadang-kadang cuma tahu kasih itu memberi, itu aja. Gak lebih dari itu. Tapi saya mau katakan, kasih itu luas, sangat luas. Makanya disebutkan di dalam Efesus, biarlah kita mengenal kasih panjang, lebar, tinggi dan dalam. Kita harus kenal siapa Tuhan kita. Kalau kita nggak kenal Tuhan kita, saya mau katakan,
kita gampang dikecoh, gampang tertipu. Sekalipun yang udah sekolah, sama aja begitu punya masalah, langsung yang inget apa? Masalahnya. Terus yang inget apa segala sesuatu yang jadi masalah dia apa. Bukan inget Tuhannya, bukan inget kasihnya. Padahal kita tuh sangat berharga di mata Tuhan. Setuju gak? Coba tunjuk kiri kanan, katakan engkau sangat berharga di mata Tuhan. Kasih tunjuk dah. Ya kadang-kadang apa? Nggak yakin kita berharga di mata Tuhan. Nggak yakin men. Kita cuma mikir ya ginilah hidup gue gini-gini aja nggak berubah. Siapa bilang nggak berubah? Karena di sininya nggak berubah. Tapi kalau di sini berubah saya mau katakan, oh ada sesuatu yang luar biasa. Percaya nggak saudara? Apa yang kita pikir dan apa yang kita perkatakan akan jadi. Contoh, kan kalau ya puji Tuhan ya kita kadang-kadang sekarang udah gak sekolah lagi ya. Ata udah gak naik mobil kadang, kalau sekolah di Zoom ya. Kalau pakai mobil kadang-kadang Ata tuh telat. Telat bangun lah, telat inilah. Tapi bukan kesalahan Ata, kesalahan ada di tempat lain ya. Saya gak boleh nengok, gak boleh nengok. Tapi apa yang Ata katakan, kita pasti gak telat. Oh dengan yakin ya kata gak telat. Kita dengerin aja, bub. Gimana gak telat udah jam 7 kurang. Tapi memang pada saat perjalanannya terkadang jalan jadi kosong. Tahu sampai. Ya telat-telat dikit lah tapi masih aman. Tapi saya mau katakan disitulah letak iman kita. Kita perlu iman supaya kita ngalami hal yang besar. Tapi kalau kita ikut Tuhan gak punya iman sama aja jadi apa? Punya HP mahal, bagus tapi gak tahu cara pakai. Percuma saudara. Makanya kita tahu kita tuh punya karena Tuhan begitu sayang sama kita, artinya kita punya identitas yang luar biasa. Siapa di mata Tuhan. Nah banyak kita gak nyangka kalau kita ini adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Coba anda pikirin. Ini tahun 2022 loh saya mau katakan. Kalau saudara gak berubah cara berpikir saudara gak akan lihat apa-apa dalam kehidupan saudara. Saya katakan. 2021 kalau saya mau katakan begitu banyak yang harus saya hadapi di kantor. Begitu banyak kan. Dari masalah A, B, C. Tapi satu hal yang saya percaya, Tuhan menyertai. Tadi ku tak takut melewati lembah kelam. Sebab apa? Tuhan pegang tanganku. Nah kadang-kadang anak Tuhan bukan takut melewati. Dia kemah di lembah yang kelam bos. Dia kemah di situ bos. Dia tanya Tuhan di mana, Tuhan di mana. Saya bilang lembah kelam mah lewatin aja bersama Tuhan. Gak usah kemah. Karena kita dituntun sama Tuhan, karena kita adalah lebih dari pemenang. Itu yang jadi kuncinya. Nah terkadang kita selalu berpikir gini, wah ntar Tuhan tolong. Tuhan sudah tolong. Sudah tolong. Tapi kita yang merasa tidak ditolong. Itu yang jadi masalahnya. Kita maunya semua instan. Apa yang kita pikir, bukan. Ya, betul gak? Ya. Nah kita buka ya, di Yohanes 17 ayat 3. Itu dahulu kita, Yeremia 29 ayat 11 dulu. Kita pelan-pelan aja ya, biar kita tahu ya rancangan-rancangan apa yang ada pada kita. Ya. Nah kenapa saya mau katakan Yeremia 29 ayat 11 ini. Saya waktu acara Karis tuh jadi aktor. ini lucu nih. Salah satu pemain itu Talia kan ini. Ada di sini salah satu pemain. Jadi waktu itu saya tuh harus mengatakan Tuhan punya rencana untuk setiap manusia ya, yang lahir di dunia ini. Tidak ada manusia yang lahir di dunia ini tanpa rencananya atas hidupnya. Dari nggak apal tuh sampai apal saya. Kenapa? Saya baru berpikir, oh ternyata Tuhan tuh punya rencana atas hidup saya. Padahal kalau kita pikir siapa kita? Siapa kita? Tapi kalau kita pikir lagi, lebih dalam lagi. Dia datang tuh buat saya loh. Berharga gak kita di mata Tuhan? Sangat berharga gak? Makanya jangan sia-siakan hidupmu. Pakai hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sia-siakan. Itu yang menarik. Itu yang menarik. Saya mau katakan, Tuhan bikin mujizat. Tuhan bikin sesuatu bukan dari apa yang tidak ada pada kita. Tapi dari apa yang ada pada kita. Setuju gak? Kalau katakan saudara gak punya apa-apa hari ini, masih ada mujizat gak dalam kita? Masih ada gak? Masih.
Cuma caranya cara Tuhan, bukan cara kita. Benar saya bilang. Saya mau katakan. Disitulah letaknya kita yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti Pastor Eto tunjukin sama kita. Orang yang dipimpin Roh Kudus itu bukan Roh Kudus tarik-tarik gini. Kita yang ngikutin Roh Kudus. Kita yang dibawa oleh Roh Kudus kemana kita pergi. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita terbalik. Nah, oleh karena itu mari kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 22 dan 3 ya. Oke. Ya, saya baca. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau, ya Bapa. Di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku yang telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ini firman Tuhan ini ada sebelum Yesus mau di kayu salib. Ya. Ini adalah doanya Yesus buat kita. Buat kita semua. Ya, kan ini ada banyak ya, ada beberapa ayat, ada beberapa pasal ya. Dari 1 sampai 10 bicara soal doa Yesus pribadi. Dari 11 sampai 20-an itu bicara soal Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dan ayat ini sampai habis itu doa untuk kita semua yang ada di sini. Nah yang menarik ya di sini dikatakan. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Wow, siapa kita diberi kemuliaan sama Tuhan. Karena Tuhan tahu tanpa kemuliaan kita gak bisa apa-apa. Kita gak bisa nyampe kemana-mana. Ini yang luar biasa. Berharga gak kita di mata Tuhan? Sangat berharga. Nah makanya hari-hari ini saya bilang di tahun yang baru ini banyak terobosan-terobosan akan terjadi. Karena Tuhan punya tujuan ilahi buat setiap kita. Wow, kalau saya ingat kayak gini, wow ternyata hidup saya itu berguna ya di mata Tuhan. Padahal kita lihat hidup saya gini-gini aja, cuma pagi bawa makanan sini. Beli makanan dari pasar, bawa kemari, itu. Tiap minggu gitu aja kerjanya. Tapi saya percaya hidup saya akan dipakai Tuhan. Bukan untuk hal-hal kecil, untuk hal besar. Makanya kita belajar. Gitu. Nah kalau kita bicara unity ini gak gampang. Engkau dalam aku dan aku dalam engkau. Demikian juga kita murid-muridnya. Kalau kita bersatu, mungkin menjadi satu juga salah satu yang Lori suka katakan WXY, ya. W-nya itu adalah unity di kita semua. Saya mau katakan, kalau kita bisa unity dari berbagai agama, dari berbagai ras, dari berbagai macam-macam agama. Sorry bos, salah bos, jangan ketawain saya bos, ya. Tapi luar biasa kan kalau kita bisa sama-sama, bener nggak? Ada yang satu suka babi, ada yang satu diam-diam nyolong makan babi, ya. Ada macam-macam. Tapi saya mau katakan, di situ letaknya satu kesatuan yang luar biasa. Nah, ya. Hari ini ada istri saya ngomong agak susah soalnya, takut salah soalnya. Ya, jangan gitu. Ya saya mau katakan, di dalam kehidupan kita ini yang luar biasa. Kita bisa bersatu tuh luar biasa. Tapi untuk jadi pecah pun gampang. Karena apa? Karena setiap kita punya free will. Setiap kita punya pemikiran sendiri-sendiri. Ya, saya ingat ya kadang-kadang kayak di kantor saya. Di kantor saya nggak semuanya orang Chinese, campur. Karena saya bilang, saya nggak mau semua anak buah saya orang Chinese, saya mau campur semua. Karena kita akan jadi punya gaya masing-masing semua. Dan kita bisa berjalan dan hidup bersama-sama, akur, nggak ada masalah. Bahkan saling menopang. Ya, demikian juga di gereja ini, saya percaya. Dari yang berbeda-beda,
akan menjadi satu kekuatan yang baru. Ya. Karena apa? Karena ada kemuliaan. Karena kemuliaan. Itu kemuliaan yang membuat kita mengalami terobosan-terobosan ilahi. Itu. Nah makanya jangan melihat siapa kita hari ini. Tapi lihat bagaimana Tuhan memenang kita. Terkadang gini ya, saya diingatkan satu gambaran yang paling gampang ya. Kalau kita merajut ya, kan turun naik ke bawah ya. Yang kita lihat atasnya kan, bawahnya lihat nggak? Enggak. Tapi kalau kita lihat bawahnya berantakan nggak? Berantakan. Nah terkadang kita melihat hidup kita tuh yang bawahnya, yang berantakannya. Tapi Tuhan lihat. Tuhan lihat apa? Tuhan nggak mungkin dari gini kan kamu lihat. Tuhan lihat dari atas, artinya yang indah. Nah itu jelas tuh dalam Mazmur 1 ya. Boleh nggak dikeluarin Mazmur 1? Mazmur 1. Ya. Ya. Di ayat yang ketiga dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah Tuhan melihat kita tuh seperti itu. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Wow. Apapun yang dilakukan berhasil. Dan berbuah pada musimnya. Dan daunnya tidak layu. Wow. Kita selalu lihat Mazmur 1 jadi orang benar dulu. Baru ini. Tapi Tuhan gak lihat itu. Udah benar kok kita udah dibenerin sama Tuhan. Udah dikuduskan. Dan Tuhan lihat kita adalah orang yang berhasil. Tapi terkadang dalam unity, dalam satu kelompok, orang merasa gue gak berhasil. Ini yang jadi biang keroknya. Karena apa? Karena dari situlah timbul perpecahan. Timbullah iri, timbullah macam-macam masalah. Akhirnya gak saling lagi mendukung tapi saling menghakimi. Ini yang bahaya. Nah dalam kehidupan sehari-hari kita harus saling mendukung, saling menasihati, saling menopang. Karena apa? Disitulah kekuatan kita. Saya selalu ingatin masa teman-teman saya. Kalau kita kuat, jangan lupakan yang lemah. Karena apa? Suatu saat kita juga lemah. Akan ditopang sama yang kuat. Karena apa? Ada firmannya. Apa yang kamu perbuat terhadap orang lain, demikian orang lain perbuat terhadap kita. Demikian juga kalau kita sakit, sama. Jangan kita fokus sama sakit kita. Doain juga orang yang sakit. Banyak hal yang saya lihat dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang pada saat kita melakukan buat orang lain terjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, apalagi di dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya doa orang benar bila dengan yakin doakan akan besar kuasanya. Artinya ada sesuatu yang luar biasa di dalam kita yang terjadi pada saat kita melakukan sesuatu. Saya mau tanya, kalau kita nggak mendoakan orang lain, kalau kita nggak ngaku dosa satu sama lain, saya mau tanya, terjadi nggak yang kuasa? Enggak. Karena Tuhan nggak bisa bekerja tanpa firman-Nya. Makanya kita sebagai manusia harus berkooperasi dengan Tuhan, sama-sama melakukan biar itu jadinya satu kekuatan baru. Saya pernah di gereja ini, mungkin udah berapa tahun yang lalu ya. Ada orang satu orang tuh saya sebel banget sama orang itu. Nggak tahu saya sebel nggak tahu. Akhirnya daripada saya pusing-pusing saya panggil dia, saya bilang, gue ngeliat muka lu tuh enak. Nggak, saya ngomong terus terang, nggak ada teleng-aling lagi ngomong aja. Ya. Orang itu kaget loh. Nggak boleh tahu dong, rahasia. Ya. Jadi begitu saya ngomong demikian, memang ini agak vulgar ya, tapi saya lakukan. Karena apa? Saya mau belajar. Cuma kalau dia aja marah berarti saya harus koreksi diri, yang saya ngomong salah. Tapi begitu saya ngomong begitu, karena ngomongnya nggak ngomong ini, gue liat muka lu enak, nggak begitu. Ngomongnya lu tahu nggak? Kalau gue liat muka lu tuh gue enak banget. Tapi hari ini, saya bilang hari ini, gue minta maaf. Kalau gue punya pemikiran seperti itu. Dan apa yang terjadi? Kita peluk-pelukan. Kita percaya ada kuasa yang bekerja. Kan?
akan ada pemulihan. Nah, ya, ini paling penting. Nah, anak-anak muda sekarang juga kadang-kadang hebat anak-anak muda sekarang. Kalau datang ketemu yang tua, nyolongnya gitu, gluk 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 gluk. Udah ibu aja biasa, jangan ngomongin gue aja ya. Nah kita yang tua bingung, lu kok nggak negor gua gitu. Tapi anak zaman sekarang seperti itu bos. Jadi kita harus belajar juga yang tua seperti itu. Jangan sampai kita ke gereja gara-gara yang muda begitu jadi sakit hati. Bener nggak? Banyak yang kayak gitu. Makanya jangan karena lingkungan kita jadi dikontrol. Kata iblis punya kerjaan mengkontrol kita supaya kita nggak fokus sama firman Tuhan. Saya mau katakan hari ini, fokus kita hanya firman Tuhan. Karena apa? Kita jadi tidak terkalahkan bukan karena lingkungan, tapi karena firman Tuhan. Saya mau katakan. Nah oleh karena itu hari ini saya mau katakan, ayo pandang bagaimana Yesus memenang kita. Kita sangat berharga dan kita punya kuasa yang luar biasa. Dan hari ini kalau kita boleh ada di tempat ini saya mau katakan, jangan ragu-ragu. Gunakan kuasa yang ada dalam kita untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah memberikan kemuliaannya supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup ini. Ya saudara-saudara, ya oleh karena itu hari ini saya gak akan panjang-panjang, tapi biar firman ini boleh menjadi kekuatan baru buat kita di tahun yang baru ini. Saya percaya akan terjadi terobosan-terobosan ilahi. Cuma satu, lihat pandang Tuhan. Ganti nih yang ada di sini nih, yang kotor-kotor nih semua, yang dari dunia buang semua. Ganti sama firman Tuhan, saya mau katakan akan jadi yang luar biasa. Jangan sampai disenggol sedikit langsung keluar. Gue benci sama dia nih dari dulu memang begitu. Atau jangan kita udah tolong orang, tahu-tahu keluar dari mulut kita. Kalau gue gak tolong lu. Enggak. Apa yang kita sudah lakukan kita lupakan. Biarlah itu Tuhan yang mengubah semua. Yang kita perlu lakukan hanyalah melakukan, memberkati orang itu. Dengan berkat yang Tuhan berikan buat kita. Jadi kalau katakan, kalau Tuhan berikan kita berkat yang banyak, berkat yang melimpah, bukan buat kita sendiri. Itu ada berkat-berkat orang-orang sekitar kita yang siap untuk menerimanya. Oke, Tuhan berkati. Yuk silakan. Oke. Boleh sedang kita semua. Cek. Cek. Oke. Boleh sedang kita semua bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai sebuah pernyataan. Mumpung lagi awal tahun, God, this is me, this is my life. Semua buat kemuliaan Tuhan. Semua untuk kesatuan tubuh Kristus, amin. Ceritaku dan
Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan, ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sebelum kita menutup, boleh kita ambil waktu sejenak, kita berdiam diri. Tuhan ingatkan, apapun permasalahan saudara hari-hari ini, masalah keluarga, suami istri, atau anak, atau masalah financial, atau apapun dalam kerjaan, ambil waktu sejenak. Jawabannya yang satu, yaitu firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Itu adalah kekuatan di mana Tuhan bisa melakukan sesuatu. Tanpa membaca firman Tuhan, saya mau katakan gak akan jalan keluar. Tapi hari ini Tuhan ingatin. Karena kita hidup dalam kasih-Nya, bukan kita hidup dalam kekuatan kita. Ya, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kalau mungkin ada di antara kalian yang belum pernah terima Yesus sebagai juru selamat, mungkin di YouTube atau di Instagram atau dimanapun saudara yang mendengar acara ini. Kalau memang saudara butuh diselamatkan, butuh pertolongan. Pada saat saudara tidak merasa ada jalan keluar, Yesuslah ada jawabannya. Kalau memang saudara itu orangnya, saudara itunya, angkat tangan. Angkat tangan. Hina marabaka nama sik, hina marabalaba. Katakan, Yesus, aku terima Engkau sebagai juru selamat. Diamlah dalam hidupku dan biarlah Engkau boleh berkuasa atas kami. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Karena kami percaya Engkau adalah juru selamat kami. Engkau adalah penolong kami. Engkau adalah jalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kita akan pulang ke rumah masing-masing. Mari kita siapkan berkat, kita siapkan hati untuk menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Biarlah kasih-Nya terus melingkupi hidup kita. Dan kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna ada dalam hidup kita. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.